Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selalu tetap semangat belajar, bukan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 10 mata pelajaran ekonomi tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, kemudian mengimplementasikan pengelolaan koperasi di sekolah. Ada beberapa materi yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dan lambang koperasi itu sendiri. Yang kedua adalah landasan, asas, dan tujuan koperasi. Yang ketiga adalah nilai dan prinsip koperasi. Keempat adalah jenis-jenis koperasi. Kelima, hak dan kewajiban dari anggota koperasi. Yang berikutnya adalah modal koperasi. Kemudian perangkat dari koperasi serta struktur koperasi. Kita masuk yang pertama, materinya pengertian koperasi dan lambang dari koperasi. Berarti kita menyebutkan pengertiannya dulu. Kalau kita lihat dari asal kata, koperasi, ko artinya bersama, operation artinya bekerja, artinya bekerja sama. Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1. Adapun pengertian dari koperasi itu sendiri yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang per orang atau badan hukum koperasi dengan memisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip dari koperasi. Jadi pengertian koperasi itu diambil dari nilai dari koperasi serta prinsip dari koperasi. Kita lihat tadi kita mengatakan tentang pengertiannya, sudah kita jelaskan. Kemudian kita masuk ke berikutnya adalah lambang koperasi. Di sini kita lihat ada dua gambar. Lambang tahun 1949 sampai dengan 2014. Kemudian 2014 bertepatan di bulan 12 Juli. Koperasi lambangnya berubah, ya. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri itu adalah lambang dari koperasi yang lama, tetap Koperasi Indonesia. Yang di sebelah kanan adalah lambang yang terbaru, yaitu tetap Koperasi Indonesia. Dari warnanya juga kita lihat berbeda. Kalau yang di sebelah kiri berupa pohon, ada timbangan, ada lambang bintang. Kalau di sebelah kanan itu berbentuk bunga, kemudian warnanya lebih tidak mencolok. Kalau kita artikan dari gambar yang terbaru, yaitu gambar bunga, 4 sudut teks koperasi warna pastel dan lambang ada 4 kuncup bunga. Coba kita perhatikan, ya. Yang berubah adalah gambar bunga, kemudian 4 sudut, ya. Mana yang dikatakan sudut? Tahu nah? Bisa menunjukkan? Ya. Kemudian teks koperasinya warnanya juga coklat. Kalau yang lama warnanya, dari warnanya kita sudah bisa merubah, ya. Kemudian warna pastel dalam lambang, ya. Kemudian 4 kuncup bunga. Ya. Semua itu memiliki arti. Gambar bunga, makna dari gambar bunga itu sendiri yaitu senantiasa berkembang mengikuti zaman, di mana
zaman kita harus lebih dinamis, punya wawasan bervariatif, inovatif sekaligus produktif, dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Itu makna dari gambar bunga yang di tengah. Kemudian gambar 4 sudut pandang mempunyai makna sebagai arah mata angin. Koperasi harus dapat sebagai organisasi yang menyalur aspirasi berdasarkan berlandaskan sifat kerakyatan yang menjunjung tinggi tentang nilai kebersamaan, mandiri, keadilan, dan demokrasi, siap dalam menuju persaingan global. Kemudian teks dari Koperasi Indonesia itu sendiri ditulis dengan huruf yang modern, mengandung arti dari koperasi, yaitu harus senantiasa maju sesuai kebutuhan zaman. Teks tersebut ditulis berjejer rapi, mempunyai arti bahwa ikatan antara anggota dan pengurus yang lebih kuat. Kemudian warna pastel dalam lambang koperasi mencerminkan sikap berwibawa, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat. Kemudian 4 kuncup bunga digambarkan saling bertautan membentuk lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling bekerja sama membutuhkan satu dengan yang lainnya. Artinya tetap bekerja sama ya nak ya. Kemudian yang kedua, materi yang kedua, landasan dan azas serta tujuan dari koperasi. Landasan negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Azas koperasi kita apa? Ada yang tahu? Ya, karena tadi pengertian saja sudah kebersamaan dan berarti ada kekeluargaan. Tujuannya kita ambil dari seluruhnya. Untuk apa tujuan didirikan koperasi itu tadi, nak? Untuk mesejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya mungkin? Cukup paham ya, nak ya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang ketiga adalah nilai dan prinsip dari koperasi. Koperasi itu memiliki nilai, nak. Apa sih nilai yang terkandung di dalamnya? Kita lihat di sini. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Itu nilai-nilai yang bisa diambil dari berkoperasi tadi. Kemudian kita lihat lagi nilai yang diyakini anggota. Jadi ada dua sebenarnya, nilai yang mendasari kegiatan dan nilai yang meyakini anggota koperasi. Apa nilainya? Kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Itu diyakini oleh anggota. Jadi ada dua nilai, ulangi kembali. Nilai yang mendasari kegiatan dan nilai yang diyakini oleh anggota koperasi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke prinsip. Nah, ini dia. Prinsip ini digambarkan oleh tangan yang saling bertumpuk, artinya harus bersama-sama ya, nak ya. Ada yang bisa lihat? Ada yang tahu maknanya artinya? Ya, bersama-sama, saling bahu-membahu. Nah, di sini prinsip yaitu bersikap sukarela dan terbuka anggotanya. Kemudian, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Kemudian pembagian sisa hasil usaha atau disingkat dengan SAU dilakukan secara adil. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemudian mandiri,
pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Jadi ada berapa prinsip anak-anak yang bisa dilihat? Ya, 7 prinsip yang ada di dalam koperasi. Kemudian yang berikutnya, ketiga, kita harus menjelaskan tentang jenis-jenis dari koperasi. Tadi kita punya nilai, kemudian kita punya prinsip, dan sekarang kita harus menjelaskan tentang ada berapa jenis sih koperasi yang ada di Indonesia. Kita lihat pertama adalah berdasarkan keanggotaan. Ada koperasi unit desa, ada koperasi pasar, ada koperasi pegawai negeri, dan ada koperasi sekolah. Itu berdasarkan anggota, berarti orang-orang yang terdapat dalam koperasi tersebut. Kalau kita jelaskan yang pertama adalah koperasi unit desa, kita tahu bahwa disingkat dengan istilah KUD, koperasi unit desa. Ya, ini pasti didirikan di desa-desa. Kita lihat contohnya di sini adalah menyalurkan alat atau bahan untuk menunjang proses pertanian yang dilakukan. Ya, misalnya di sini ada koperasi bibit tanaman, pupuk, obat pemberantas hama. Itulah yang akan dikelola oleh koperasi unit desa berdasarkan anggotanya, yaitu orang-orang yang berasal dari desa yang kegiatannya adalah sebagai seorang petani. Kemudian yang kedua, koperasi pasar. Nah, dari namanya aja pasar, berarti dia kegiatannya tentang perdagangan. Di sini memberikan bantuan modal kepada pedagang, juga menyediakan bahan yang dibutuhkan para pedagang. Kemudian yang berikutnya adalah koperasi pegawai. Anggotanya adalah orang-orang pegawai karena berdasarkan keanggotaan. Kemudian berikutnya adalah koperasi sekolah. Anggotanya terdapat beberapa siswa atau guru yang terdapat dalam sekolah tersebut. Kemudian kita lihat lagi dari berdasarkan keanggotaan, kita lihat lagi berdasarkan jenis usahanya. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi simpan pinjam. Ada yang bisa menjelaskan apa itu koperasi dari konsumen? Yaitu jenis usahanya apa? Ya, kegiatannya adalah koperasi yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari karena konsumen, nak. Ya. Ada yang tahu produsen? Ya, koperasi yang dibutuhkan di mana barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh seorang produsen. Koperasi jasa, kita lihat di sini adalah jasa. Jasa, lihat kita ada jasa angkutan, nak. Ya. Kemudian jenisnya ada lagi simpan dan pinjam. Berarti koperasi ini melakukan simpanan dan peminjaman. Apa wujudnya? Simpan pinjam uang. Kemudian yang keempat, kewajiban dan hak anggota koperasi. Apa sih kewajiban kita sebagai anggota koperasi? Apa sih hak dari anggota kita sebagai koperasi? Kewajiban dulu, baru diberi hak, ya, Nak, ya. Kewajiban adalah mematuhi anggaran dasar yang telah dibuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama melalui rapat anggota. Yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dan mengembangkan dan memelihara bersamaan azas kekeluargaan. Sudah kita melaksanakan kewajiban, baru menjadi hak dari anggota koperasi tersebut. Hak dari anggota koperasi itu apa saja, nak? Ya, menghadiri, menyatakan pendapat dalam rapat anggota. Berikutnya adalah memilih atau dipilih menjadi pengurus, meminta diadakan rapat, kemudian mengemukakan pendapat atau saran-saran. Kemudian memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama, kemudian mendapatkan keterangan mengenai perkembangan dari
anggaran dasar koperasi. Kemudian kita masuk yang ke materi yang kelima, modal koperasi. Kalau kita cerita modal, di sini kita bagi menjadi dua, yaitu modal internal dan eksternal. Modal internal itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, berserta dana cadangan. Itu yang disebut internal. Berarti anggotanya dalam anggota itu sendiri ya. Kemudian modal eksternal, modal yang berasal dari luar. Ya, pemberi bantuan atau pinjaman bisa di sini. Yang pertama adalah hibah. Ya, hibah itu pemberian bantuan ya. Kemudian yang berikutnya pinjaman atau sumber-sumber lain yang sah. Kemudian yang berikutnya tentang perangkat koperasi. Ya, perangkat koperasi, apa saja perangkatnya? Di sini kita lihat ada 4 perangkat dari koperasi, yaitu yang pertama yang paling tertinggi adalah rapat anggota, kemudian pengurus, baru kemudian pengawas, baru yang terakhir adalah pengelola. Kita lihat dari struktur organisasi koperasi, rapat anggota, ya. Kita lihat dari rapat anggota, di mana hampir ada sejajar dengan pengawas. Di bawah pengawas baru ada pengurus, pengelola, usaha, baru yang terakhir anggota. Anggota bisa dijadikan sebagai rapat anggota, ya. Kita lihat di sini dari struktur organisasi koperasinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang paham? Mudah-mudahan paham ya nak ya penjelasan Ibu. Di sini ada lembar kerja siswanya, ya, bisa dilihat. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.